Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardias Azhara Putri, NPM 207540008. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Skala Usaha dan Faktor-Faktor Produksi Padi Sawah di Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pembangunan pertanian sebagai bahan dari pembangunan nasional yang diarahkan pada perkembangan pertanian yang maju, efisien, dan tangguh dengan tujuan selain untuk memperluas lapangan kerja, juga untuk mendukung pembangunan daerah. Sektor pangan menjadi salah satu faktor penunjang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan penduduk, kebutuhan beras akan mengalami peningkatan. Cara mengantisipasi peningkatan tersebut, kebutuhan beras, maka produksi padi harus ditingkatkan dengan laju yang tinggi agar kebutuhan beras tercapai. Menurut Nur 2018. Berikut merupakan data produktivitas padi di Provinsi Lampung. Lampung Selatan menempati peringkat ketiga dengan hasil produktivitas pada tahun 2020 sebesar 56,91 kuintal per hektar dan tahun 2021 sebesar 64,54 kuintal per hektar dengan rata-rata 60,72 kuintal per hektar. Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten yang berpotensial untuk menjalankan usaha tani padi dengan luas lahan persawahan sebesar 36.482 hektar dengan hasil produktivitas sebesar 53,12 kuintal per hektar menurut Dinas Tanaman Pangan tahun 2018. Lampung Selatan terbagi menjadi beberapa kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Palas. Kecamatan Palas yang memiliki lahan sawah yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai usaha tani padi. Salah satunya yaitu Desa Bumidaya merupakan desa yang memproduksi padi sawah di Kecamatan Palas karena memiliki potensi yang mendukung. Akan tetapi hasil produktivitas di Desa Bumidaya lebih kecil dibandingkan dengan hasil produktivitas Desa Palas Pasemah. Rendahnya produktivitas tersebut ada beberapa hambatan yang muncul dalam melakukan atau memproduksi usaha tani padi sawah, yaitu adanya pengaruh faktor-faktor produksi. Kurangnya informasi terkait bagaimana pengaruh faktor produksi usaha tani padi tersebut menjadi pembahasan terkait pentingnya dalam proses peningkatan produktivitas pada usaha tani tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan yang pertama menganalisis biaya produksi usaha tani padi sawah di Desa Bumidaya, Kecamatan Palas. Yang kedua yaitu menganalisis faktor-faktor produksi yang mempengaruhi usaha tani padi sawah di Desa Bumidaya, Kecamatan Palas. Yang ketiga yaitu menganalisis skala usaha pada usaha tani padi sawah di Desa Bumidaya, Kecamatan Palas. Untuk mempermudah menjalankan penelitian ini, berikut merupakan kerangka pemikiran. Yang pertama yaitu usaha tani. Yang kedua, produksi padi. Pada produksi padi, ada beberapa faktor atau input yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu luas lahan, pupuk, pestisida, tenaga kerja, benih, dan dami. Pada produksi padi akan menghasilkan satu output, yaitu padi, dan dijual dengan harga output yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dapat menghitung penerimaan dan pendapatan. Untuk menganalisis skala usaha, kita bisa menggunakan dengan jumlah dari elastisitas produksi tersebut. Pada penelitian ini tentunya ada penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu analisis efisiensi penggunaan input produksi pada usaha tani padi sawah di Desa Kota Raya Timur, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Paringgi Moutung, dengan penulis Laksmayani tahun 2022. Yang kedua yaitu analisis efisiensi produksi dan pendapatan usaha tani padi sawah di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dengan penulis Marwin tahun 2021. Yang ketiga yaitu analisis efisiensi teknis usaha tani padi sawah di Desa Ciganjeng, Kecamatan
pada Herang, Kabupaten Pangandaran, dengan penulis Aprianti tahun 2020. Pada penelitian ini tentunya ada perbedaan dari penelitian terdahulu, yaitu lokasi penelitian yang berbeda. Selain itu ada faktor yang berbeda dalam penelitian ini sebelumnya, yaitu penggunaan pupuk organik pada proses produksi, bisa disebut dengan dummy. Untuk melakukan penelitian ini tentunya ada metode penelitian. Yang pertama yaitu tempat dan waktu. Penelitian dilaksanakan di Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa Desa Bumidaya merupakan salah satu desa sentra produksi padi yang ada di Kecamatan Palas dengan luas lahan sebesar 520 hektar dan produktivitas sebesar 6,4 ton per hektar. Pengumpulan data dilakukan pada bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuesioner, kertas, pena, buku, dan laptop untuk menganalisis data. Pada penelitian ini, pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden atau petani melalui wawancara dan observasi di daerah penelitian ini. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, lembaga atau instansi terkait dengan penelitian ini seperti Badan Pusat Statistik dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini seperti penelitian terdahulu. Pada penelitian ini menggunakan simple random sampling, yaitu suatu metode pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata dari anggota populasi yang ada. Untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan rumus Slovin. Pembagian sampel dapat dilihat pada tabel berikut. Nama kelompok tani Purworejo dengan jumlah petani 43, jumlah sampel 13. Kelompok tani Semarang dengan jumlah petani 39 orang, sampel yang diambil yaitu 12 orang. Kelompok tani Bina Usaha dengan anggota kelompok tani 35 orang, sampel yang diambil 10 orang. Karya Subur 2 dengan jumlah petani 34 orang, sampel yang digunakan yaitu 10 orang. Sehingga jumlah petani pada keempat kelompok tani tersebut 151 orang dengan pembagian sampel di tabel berikutnya yaitu 45 sampel. Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama menggunakan analisis pendapatan. Untuk menjawab tujuan kedua menggunakan metode atau alat analisis Cobb-Douglas. Sedangkan untuk menjawab tujuan ketiga kita menggunakan metode analisis data return to scale atau skala usaha. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.